Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, Jemaat GSRI Taman Sari yang dikasih Kristus. Kita akan mengisi kembali ibadah Prapentakosta yang diisi dengan doa-doa 10 hari sampai minggu besok di Pentakosta. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, berkati percakapan kami dan apa yang kami boleh renungkan bersama. Kiranya Engkau berkenan menolong dan membimbing kami untuk hidup memuliakan nama-Mu, membekali diri untuk menyambut sukacita yang sejati di hari Pentakosta. Kiranya Engkau berkenan menolong. Di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami memohon. Amin. Mari saya akan membacakan bagian sabda Tuhan dari Efesus yang kelima. Efesus yang kelima saya akan bacakan mulai ayat yang ke-17 dan 18. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah kepenuhan Roh Kudus. Apa sebenarnya inti daripada tema ini? Sepanjang 10 hari sejak kenaikan Kristus ke surga, jemaat Tuhan itu menunggu janji Kristus yang akan melengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil yang berisi pertobatan dan pengampunan dosa, dimulai dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang kita dapatkan di dalam bacaan tadi? Mengingatkan kita sebagai orang-orang yang ditebus Kristus, yang mengalami rahmat Tuhan, adalah anak-anak terang. Dikatakan di sana, supaya engkau dan saya itu menjadi orang yang bijak. Dan ayat 16 yang tadi saya tidak bacakan, di sana diingatkan bahwa kita harus menggunakan waktu atau kesempatan yang ada karena situasi dan kondisi yang selalu tidak memungkinkan, sehingga disebut dengan hari-hari yang jahat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang jahat? Yaitu hari-hari yang selalu bermusuhan dengan kita, sehingga kita tidak menggunakan waktu atau kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Semisal, Anda dan saya itu waktunya ke gereja, ada teman yang mengajak jalan-jalan. Karena lebih menarik, kita akan tinggalkan kesempatan memuliakan Tuhan di gereja dan pergi jalan-jalan yang mungkin akan kelelahan dan lain sebagainya. Sehingga ungkapan hari yang jahat itu bisa di dalam bentuk yang kita sendiri tidak pikir, tapi tanpa sadar kita melakukan itu semua. Nah, disinilah Paulus dengan hikmat Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus supaya engkau dilihat orang sebagai anak-anak terang. Nah, ketika kepenuhan Roh Kudus, apa hubungannya? Sering orang berpikir tentang kepenuhan Roh Kudus itu selalu ada kaitnya dengan misalnya mereka punya karunia-karunia Roh Kudus. Entah itu bahasa roh, entah itu iman, entah itu hikmat, pengetahuan yang ada di catatan 1 Korintus 12. Bagaimana orang yang juga sakit bisa disembuhkan, itu menjadi bagian dari karunia. Orang yang berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, membedakan roh, apakah ini roh Allah atau bukan. Nah, orang sering berpikir yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan punya karunia sedemikian. Padahal seharusnya tidak sedemikian. Ada seorang teolog yang menulis satu tulisan, judulnya Baptism and the Fullness, ya, itu menceritakan tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan. Kalau tidak salah John Stott yang menulisnya. Dia mengatakan bahwa orang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu, maka pada waktu yang sama dia itu diberikan Roh Kudus. Nah, sekarang masalahnya apakah tanda-tanda Roh Kudus itu? Orang ingin mendapatkan satu tanda, yaitu karunia. Padahal menurut dia menggarisbawahi orang terbukti mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhannya dengan perubahan kehidupan.
Nah, itulah bagian yang seharusnya kita itu pikirkan bersama. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memuliakan Kristus. Saya ingin berbagi satu bagian yang ditulis di dalam sebuah kutipan, ya, yaitu tulisan dari Tony Robbins. Dia mengatakan begini, hanya orang-orang yang telah belajar tentang kuasa akan ketulusan, begitu juga kontribusi yang tidak memikirkan diri sendiri, dia akan mengalami sukacita kehidupan yang paling dalam. Apa itu? Pemenuhan sejati. Jadi dengan kata lain, Tony Robbins mau mengingatkan kita bahwa pemenuhan sejati dalam kehidupan itu adalah awal daripada sukacita yang terdalam dari sebuah kehidupan yang dialami. Kenapa? Karena dia tidak lagi memikirkan diri sendiri untuk dibagikan. Bahwa dia juga tidak punya motif lain ketika dia menyalurkan kuasa yang tulus itu. Kenapa? Karena dia sudah belajar dari Kristus yang penuh rahmat mengampuni kita. Dan dengan kebangkitannya yang memberikan pengharapan, dia memberi kasih karunia untuk kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita boleh melengkapi diri, memasuki kehidupan pemenuhan Roh Kudus itu, atau kepenuhan Roh Kudus itu, harusnya ada cirinya. Yang pertama adalah kehidupan kita berubah. Yang tadinya sebut saja jahat, ya, tidak memperkenan hati Tuhan, sekarang menjadi baik dan selalu mengisi kesempatan memuliakan nama Tuhan dalam keseharian. Yang tadinya kalau membantu orang selalu ada motif untuk mencari untung, hari ini membagi keuntungan supaya orang mengenal Kristus. Nah, bagian-bagian itulah yang Tony Robbins itu mengingatkan kita. Kita sudah belajar dari Kristus yang penuh kuasa dan berjanji akan memberikan kuasanya pada hari Pentakosta. Biarlah kita mempunyai ketulusan dan tidak ada motif lain. Biarlah kita juga berbagi atau kontribusi yang tidak memikirkan diri sendiri. Maksudnya, saya akan berbagi kalau saya untung. Kalau tidak untung, saya tidak berbagi. Tidak berpikir seperti itu. Mungkin kita akan rugi, tetapi kita akan memberi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Nah, ketika kita mengalami semua yang tadi Tony Robbins katakan, kuasa yang tulus, lalu kemudian juga kontribusi yang tidak memikirkan diri sendiri, akhirnya kita mengalami sukacita terdalam dalam kehidupan. Dan sukacita terdalam dalam kehidupan itulah yang disebut dengan pemenuhan sejati dari Tuhan yang adalah Roh itu. Jemaat yang dikasih Kristus, kalau begitu, kita sebagai anak-anak terang harus menampilkan terang yang sejati kepada banyak orang. Dan terang sejati kepada banyak orang itu seperti apa? Yaitu engkau dan saya pertama mencermati bahwa waktu yang kita punya itu adalah waktu yang jahat. Dia sering memelesetkan kita untuk tidak datang kepada kehendaknya. Untuk kita tidak memenuhi undangannya. Yang ada adalah kita mencari keuntungan, kesenangan, dan mengabaikan undangan Tuhan yang penuh kuasa. Apalagi bahwa Anda dan saya memiliki sebuah kepenuhan Roh Kudus. Hidupmu penuh sukacita, meskipun beban berat, meskipun disalah mengerti orang, meskipun sering difitnah, meskipun kita sudah mengeluarkan biaya, tapi dianggap bahwa kita selalu mencari keuntungan dari investasi yang kita beri. Padahal kita tidak mengharapkan kembali apa yang sudah kita investasikan. Dengan kata lain, biarlah sukacita itu menjadi bagian yang menjadi upah dari Tuhan untuk kita. Yang situasi kondisinya sering sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Apalagi yang membuat engkau dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Bahwa kehidupanmu semakin berakar di dalam janji Tuhan. Ketika Pentakosta hari Minggu nanti kita alami, seharusnya engkau mengalami kuasa Kristus. Bukan untuk mempamerkan saya dimiliki Tuhan, tapi kita menunjukkan bahwa kita memang mengalami kuasa Tuhan untuk menyampaikan kabar baik itu.
Dan pada gilirannya banyak orang yang mendengar dari kesaksian kita, mereka datang kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minggu kemarin, hari Minggu kemarin itu, kita sama-sama merayakan ada sekian jiwa yang diselamatkan karena mereka mengaku percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menerima sakramen baptisan kudus. Biarlah anak-anak remaja kita itu menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan kasih Kristus. Dan kita boleh mendoakan mereka dan berdoa supaya kehidupan baru mereka bertumbuh, berakar di dalam janji Kristus, dan mereka tabah dan tekun, bahkan menunjukkan kesetiaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara itulah kita bisa menjadi gereja yang misioner, gereja yang memanfaatkan persekutuan sebagai kelompok hidup yang berdampak untuk mendampingi orang-orang muda menjadi saksi Kristus pada waktunya. Jemaat yang dimuliakan Kristus, barangkali kita dapat menyimpulkan bahwa hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah hidup yang mengizinkan kesempatan untuk mengalami sukacita terdalam dalam kehidupan, yaitu ketika engkau melakukan sebuah kehidupan yang penuh kuasa dengan ketulusan, berbagi kehidupan yang tidak lagi memikirkan diri sendiri, tapi yang menggunakan diri yang sudah ditebus Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan pada waktu itulah apa yang Tony Robbins katakan, sebuah kepenuhan yang otentik dan sejati. Kepenuhan yang bukan kita cari, tapi kepenuhan yang mengalir dan utuh penuh di dalam kehidupan. Karena engkau menjadi wadah yang tidak bocor. Kenapa? Karena kita mengamati setiap kesempatan tidak selalu milik kita. Iblis itu mengganggu kita, maka kita harus berperang untuk mendapatkan dan mengisi kesempatan itu di dalam memuliakan nama Tuhan. Dengan cara itulah kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kita menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menjamah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menyertai sehingga perjalanan hidup kami ini menjadi perjalanan yang menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Perjalanan kehidupan baru sebagai anak-anak terang yang menghargai, supaya kami tidak lagi hidup di dalam kemabukan anggur manis yang mendatangkan sukacita duniawi yang sering berujung kepada kehidupan yang tidak senonoh. Sebaliknya kami dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh yang melahirbarukan kami, yang tidak lagi mau hidup di dalam kecemaran, tapi hidup di dalam kesucian, sehingga kami pada gilirannya akan mengalami persekutuan yang indah bersama Kristus di sorga, di rumah Bapa yang kekal, melalui karya Roh Kudus yang melahirbarukan kami, yang juga melengkapi kami untuk berbuah sesudah kami berlelah-lelah di dalam investasi kuasa-Mu dan juga berbagi pengalaman hidup kami yang tidak memikirkan diri sendiri, dan pada waktunya buah-buah kehidupan itu dirasakan banyak orang. Dan hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu supaya mereka pada hari Minggu besok mengalami perjumpaan dengan Engkau di hari raya Pentakosta, ketika kuasa itu diturunkan atas kami, dan kami sudah siap sepanjang minggu ini untuk mengisi kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Dengarlah ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa Ibu Bapak dan Saudara sekalian.